Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Kuharap baik-baik saja ya, tetap semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 covering B9 mata kuliah supervisi pengajaran dengan dosen pengampu Bapak Dedi Prestiadi MPD dan Bapak Profesor Dr. Ali Imron MPD MSI. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Indah Nisaul Edita, Lutfia Amanasari, Muhammad Akbar Fitroni saya sendiri, dan Nadia Erika Tamara. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai salah satu teknik supervisi individual dalam memecahkan permasalahan pembelajaran, yaitu teknik observasi kelas. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Yang pertama adalah pengertian dari observasi kelas. Apa sih observasi kelas itu? Observasi kelas adalah kegiatan melihat dan mengamati proses pembelajaran yang terjadi di kelas secara teliti. Observasi kelas merupakan teknik supervisi yang dilaksanakan oleh supervisor untuk dapat mengamati secara langsung, lengkap, dan akurat mengenai kesulitan, kelemahan, kebutuhan, dan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Observasi kelas dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disepakati sebelumnya oleh supervisor dan guru. Selanjutnya adalah tujuan dari observasi kelas. Tujuan diadakannya observasi kelas adalah untuk mendapatkan data yang objektif mengenai aspek-aspek situasi pembelajaran dan kesulitan yang dialami oleh guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. Data ini digunakan supervisor dalam melaksanakan pembinaan terhadap guru untuk perbaikan ke depannya. Pada saat observasi kelas, terdapat aspek-aspek yang diamati oleh seorang supervisor. Aspek yang diamati dalam proses observasi kelas diantaranya: yang pertama, usaha dan kegiatan guru bersama peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran yang digunakan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran. Yang ketiga, variasi metode pembelajaran. Yang keempat, ketepatan media pengajaran yang digunakan dengan materi pembelajaran. Yang kelima, ketepatan penggunaan metode dengan materi pembelajaran. Dan yang keenam, mental peserta didik dalam proses pembelajaran. Teman-teman pasti bertanya-tanya, bagaimana sih tahapan observasi kelas itu? Tahapan observasi kelas yang pertama yaitu persiapan observasi kelas. Tahap ini, supervisor merencanakan waktu, tujuan, dan sasaran observasi secara jelas. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan instrumen penilaian dan teknik pelaksanaan bersama dengan guru yang bersangkutan. Yang kedua adalah pelaksanaan observasi kelas. Pada tahap ini, supervisor mengamati jalannya proses pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas dengan menggunakan instrumen yang telah disusun secara objektif dan sistematis. Selanjutnya adalah penutupan kegiatan observasi kelas. Pada kegiatan ini, supervisor mengadakan perjanjian dengan guru yang bersangkutan untuk membicarakan hasil-hasil observasi. Kemudian, supervisor mengolah hasil dari observasi kelas. Yang keempat adalah penilaian terhadap hasil observasi kelas. Pada tahap ini, supervisor menilai dan menarik kesimpulan dari data observasi terkait proses pembelajaran yang telah diolah untuk menemukan dan mengembangkan kemajuan yang telah dicapai. Yang terakhir adalah melakukan tindak lanjut. Pada tahap ini, supervisor memberikan bimbingan pengarahan dan dorongan kepada guru yang bersangkutan dengan tujuan agar permasalahan yang dialami dalam pembelajaran dapat ditemukan solusi pemecahan masalah dan diperbaiki ke arah pembelajaran yang lebih efektif. Dalam pelaksanaan observasi kelas tidak berjalan lancar atau begitu-begitu saja. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan supervisi dengan teknik observasi kelas. Hambatan tersebut diantaranya tidak tersedianya waktu yang cukup bagi kepala sekolah saat observasi kelas. Yang kedua, persepsi guru yang tidak mendukung observasi kelas. Jujur, bahwa masih banyak guru yang tidak menyenangi kepala sekolahnya mencampuri urusan pribadi guru.
khususnya urusan guru di kelas. Dan yang terakhir adalah kelemahan pribadi kepala sekolah. Kelemahan ini berkaitan dengan karakter-karakter pribadi kepala sekolah itu sendiri. Supervisi dengan teknik observasi kelas memiliki kelebihan. Kelebihan supervisi dengan teknik observasi kelas diantaranya: yang pertama, dapat mengamati kinerja guru secara utuh. Yang kedua, memiliki waktu mencukupi untuk mendapatkan semua data tentang proses pembelajaran termasuk respon siswa terhadap proses itu. Yang ketiga, kelengkapan data mampu memberi gambaran tentang guru yang bersangkutan secara utuh. Dan yang terakhir, ada penguatan dari supervisor pada saat mengadakan pertemuan balikan. Selain memiliki kelebihan, teknik supervisi dengan observasi kelas memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan yang pertama yaitu bagi guru yang kemampuannya rendah akan merasa cukup lama mengalami tekanan atau ketidakbebasan sebab supervisi diadakan selama satu pertemuan. Yang kedua, bagi guru sentimental atau perasa, ia akan merasa pesimis atau bahkan bisa putus asa ketika kelemahannya diketahui. Dan yang ketiga, bagi kepala sekolah yang otomatis merangkap sebagai supervisor, teknik ini akan memakan waktu cukup lama dan akan menyita waktu kerjanya sebagai kepala sekolah. Itulah beberapa penjelasan materi tentang supervisi dengan teknik observasi kelas yang dapat kami jelaskan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa observasi kelas merupakan kegiatan supervisi pengajaran yang sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Karena itu, betapapun sulitnya kegiatan observasi kelas, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang dibenarkan dalam supervisi pengajaran. Observasi kelas harus dibudayakan karena ternyata memiliki dampak yang sangat positif dalam kinerja guru. Peningkatan mutu akan tercapai dengan sendirinya setelah supervisi dilaksanakan. Demikian materi mengenai supervisi dengan teknik observasi kelas yang telah disampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Created using Powtoon.